إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة, kita lanjutkan tafsirnya. Kita masih di ayat ke-267. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah, infakkan dari perkara-perkara yang thayyib, yang halal, dari apa yang kalian usahakan dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini, dan janganlah kalian menyengaja untuk mengambil yang buruk, ya, untuk kalian infakkan sementara kalian sendiri ya tidak mau mengambilnya kecuali sambil memejamkan mata. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemarin kita sudah mengambil fawaid, itu faidah yang ke-6. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah ar-raddu 'alal jabariyah. Di antara faidah ayat ini adalah bantahan terhadap kaum Jabariyah. Siapa itu Jabariyah? Jabariyah adalah suatu kaum yang mereka berlebihan di dalam menetapkan takdir, Pak. Kalau Qadariyah, kaum yang berlebihan dalam meniadakan takdir. Kalau Jabariyah mengatakan bahwa semua sudah takdir, manusia tidak diberikan oleh Allah kemampuan apa-apa. Ini Jabariyah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ayat ini membantah mereka. Kenapa? Karena Allah mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usaha kalian yang halal. Allah menyebutkan hasil usaha. Berarti itu menunjukkan bahwasanya manusia punya apa? Kemampuan untuk berusaha. Tidak seperti yang diyakini kaum Jabariyah, di mana orang-orang Jabariyah meyakini bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ya manusia punya kemampuan. Iya. Kata beliau, wa wajhud dilalah annahu law kana al-insanu mujbaran ala amali lam yasihha an yuwajjaha ilaihi al-amru bil infaq. Sisi pendalilannya apa? Bahwasanya manusia kalaulah ia dipaksa atas perbuatannya. Jadi menurut orang Jabariyah itu ya, manusia itu dipaksa, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu katanya nggak boleh disalahin. Jadi paksa sama Allah. Ya. Jadi mereka menganggap iblis nggak salah, Fir'aun nggak salah. Kenapa? Dipaksa. Ya. Kata beliau, kalaulah manusia itu dipaksa, tentu tidak akan Allah mengatakan berinfaklah. Ya. Bukankah itu menunjukkan perintah
dan manusia mampu untuk melaksanakan apa? Perintah tersebut. Li'annahu la yaqdir ala za'mi haula'il jabariyah. Sebab kalau misalnya manusia itu tidak punya kemampuan, tentu manusia tidak akan bisa berinfak. Ya, wali'anna Allah adhafa al-kasba ilal mukhatab. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan atau mengidhafahkan al-kasab, usaha ini kepada siapa? Manusia. Berarti manusia punya kemampuan untuk usaha. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan sering kali ini Syekh Utsaimin sering kali membantah dua firqah ini, Pak, dalam tafsirnya ini. Yang pertama yaitu kaum Qadariyah, yang kedua yaitu kaum Jabariyah. Tapi faedah selanjutnya, faedah yang ketujuh, wa minha wujubuz zakah fil kharij minal ard. Wajibnya zakat dari semua perkara yang keluar dari bumi. Dalilnya mana? Yaitu Allah mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Ya. Wa zahirul ayah wujubuz zakati fil kharij minal ard mutlaqan. Sawa'un kana qalilan am katsiran. Wa sawa'un kana mimma yuwassaq wa yukal am la. Wa ila hadza dhahaba ba'du ahli al-'ilm. Kata beliau, lahiriah ayat ini menunjukkan bahwa semua yang keluar dari bumi wajib dizakatkan secara mutlak. Mau banyak kayak, mau sedikit kayak, ya, sesuai dengan sesuatu yang diwasak atau ditimbang kayak, ya. Dan ini pendapat sebagian ulama. Wa huwa anna zakah tajibu fil kharij minal ard mutlaqan, kata mereka. Itu katanya bahwa semua yang keluar dari bumi menurut mereka wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak. Walakin as-shawab, tapi pendapat yang benar, ma dallat alaihi sunnah, itu yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min anna zakata la tajibu illa fi syai'in muayyanin jinsan wa qadran. Fala tajibu zakah fil qalil. Yaitu bahwasanya zakat tidak wajib pada sesuatu yang tertentu secara jenis dan banyaknya. Akan tetapi zakat tidak wajib pada sesuatu yang sedikit, karena Rasulullah sudah menyebutkan nisabnya, Pak. Seperti Nabi bersabda, laisa fi maduna khamsati awsuq ya sadaqah. Yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Yang kurang dari 5 wasak, dan 1 wasak itu situna so'an, 60 so'. 1 so' itu 4 mud. 1 mud itu sekitar 650 gram lah, sekitar itulah. Kalau dihitung-hitung ya 5 wasak ya sekitar 7,5 kuintal. Iya. Berarti kalau kurang dari itu nggak ada kewajiban zakat. Iya. Wala tajibu zakah illa fima yukal, dan tidak wajib zakat kecuali untuk perkara yang ditakar, yang ditimbang. Iya. Kenapa? Karena Nabi SAW di situ menyebutkan wasak. Sedangkan wasak itu ya berapa? 60 so'. Satu so'-nya berapa tadi? 1 so'-nya berapa? 4 mud. 1 mud itu segininya orang yang dewasa, Pak, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, Pak. Ya, itu 1 mud, ya. Berarti ini ditakar namanya. Iya. Berarti semua yang sifatnya ditakar, akhwal Islam, wajib dikeluarkan padanya zakat. Adapun yang sesuatu yang tidak
ditakar seperti apa? Sayur mayur misalnya, apel, jeruk, rambutan, ya, durian, dan yang lainnya yang seperti ini tidak ditakar. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban apa? Zakatnya. Dan juga dikarenakan itu bukan makanan pokok juga. Maka kalau antum misalnya punya kebun rambutan berhektar-hektar, masya Allah. Kemudian antum ya berbuah itu, masya Allah semuanya. Ada zakatnya? Tidak ada. Kenapa? Karena ini kemudahan dari syariatnya. Ya, Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, agama kita ini mudah. Alhamdulillah. Ikhwatul Islam. Kemudian kita masuk faedah yang ke-8 min fawaidil ayah ma yatabayyanu min ikhtilafit ta'bir fi qawlihi ta'ala min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu sesuatu yang tampak dari perbedaan ungkapan dalam firman Allah di sini. Allah mengatakan min tayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian yang halal, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. فلماذا عبر في الأول تعبيرا يدل على أن ذلك من فعل العبد وفي الثاني عبر تعبيرا يدل على أنه ليس من فعل العبد. Di sini yang pertama, ya, Allah menyebutkan itu perbuatan hamba. Allah mengatakan dari hasil usaha kalian yang halal. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Ya. Maka ini jelas, karena yang berasal dari bumi itu memang bukan hasil usaha manusia sebetulnya. Manusia cuma bisa apa? Nanam doang, Pak. Manusia cuma ngasih pupuk udah. Yang numbuhin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini akal Islam. Di sini kata beliau, ya, ada perbedaan dalam ungkapan di situ. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wujubuz zakah fil ma'adin. Wajibnya zakat dalam barang tambang. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini, Pak. Lakinnal ulama yaqulun in kana al-ma'din dhahaban aw fiddah wajabat fihi zakah bi kulli hal. Akan tetapi para ulama mengatakan, ya, kalau barang tambang itu berbentuk emas dan perak, maka memang wajib zakat. Ya, karena dalilnya jelas sekali, Pak. Di mana emas itu nisabnya berapa? 85 gram emas. Ya. Kata beliau, wa in kana ghairu dhahabin, atau wa in kana ghairu dhahab. Kalau ternyata barang tambang itu bukan emas, wala fiddah, bukan pula perak, kan nuhas war rasas wa ma asbahahuma. Contohnya timah, ya, kuningan misalnya. Fafihi zakah in a'addahu litijarah. Baru dikeluarkan zakat kalau memang itu untuk diperjualbelikan. Ya. Lianna hadhihi al-ma'adin la tajibu zakah fiha bi'ainiha, karena barang tambang tadi itu sebetulnya secara ainnya, ya, barangnya sih enggak ada kewajiban apa? Zakat. Yang ada kewajiban zakat cuma emas dan perak, walaupun emas dan perak tidak diperjualbelikan. Antum simpen aja misalnya buat tabungan, entah itu emas batangan atau berupa perhiasan dan yang lainnya, selama itu emas, maka wajib dikeluarkan padanya apa? Zakat. Tapi kalau kuningan misalnya, timah, ya, kalau itu tidak diperjualbelikan, ya tidak ada zakatnya. Tapi kalau itu untuk diperjualbelikan, itu masuk di dalam zakat urudit tijarah. Iya.
Ikhwatal iman. Nah ini ya. Kemudian wahal yustafadu minal ayah wujubuz zakah fir rikaz. Apakah dari ayat ini kita bisa ambil faidah yaitu wajibnya zakat rikaz? Apa sih rikaz itu, Pak? Kata beliau, war rikaz huwa ma wujida min dafnil jahiliyah. Rikaz adalah harta karun peninggalan kaum jahiliyah. Harta karun peninggalan kaum jahiliyah. Ya. Yakni ma wujida minan nuqudil qadimah atau ghairiha allati tunsabu ila zamanin ba'id. Ya. Yaitu yang ditemukan misalnya Pak, jenis mata uang yang dulu gitu banget ya. Di zaman yang sangat lama, misalnya zaman Firaun misalnya. Dan yang lainnya ya, baru ditemukan misalnya. Di mana secara dugaan kuat ini bukan milik siapapun, Pak. Tapi itu memang murni peninggalan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Maka akal Islam, kata beliau, as-sunnah dalat ala anna al-wajib fihi al-khumus. Sunnah menunjukkan bahwa untuk rikaz itu harus dikeluarkan 1/5. Ya. Ikhwatal Islam. Kemudian faedah yang ke-10 min fawaidil ayah tahrimu qasdir radi fi ikhrajiz zakah. Haramnya sengaja mengeluarkan yang buruk-buruk, Pak, untuk dizakatkan. Misal antum mengeluarkan zakat beras, tapi sengaja sama antum zakat-zakat yang busuk gitu yang dikeluarkan itu. Yang kalau antum sendiri dikasih, antum sendiri nggak bakalan mau terima gitu, Pak. Maka yang seperti ini haram ya, akhi. Iya, nggak boleh. Kenapa? Ini namanya, ya, pertama kamu mempermainkan perintah Allah. Masa untuk Allah kamu berikan sesuatu yang buruk, gimana sih? Yang buat antum aja nggak mau, masa untuk Allah antum kasihkan yang buruk? Ini sungguh tidak adab sama Allah Subhanahu wa taala ya akhul Islam. Wa minha faidah selanjutnya, idza dhummat hadhil ayah ila hadits Ibnu Abbas hina ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila al-Yaman wa qala iyyaka wa qara'im amwalihim tabayyana lakal adlu fi syari'atil islamiyah. Ayat ini, kata beliau, kalau digabungkan dengan hadis Ibnu Abbas, yaitu ketika Nabi SAW mengirim Mu'adh ke Yaman, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adh apa? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan syahadat la ilaha illallah. Fa inhum fa'alu dzalik, kalau mereka ternyata sudah melakukannya, ya, fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk mereka 5 salat waktu. Fa inhum fa'alu dzalik, kalau mereka telah melakukan salat 5 waktu, ya, fa akhbirhum anna Allah, ya, iftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang fakir miskin mereka. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Mu'adh bin Jabal? Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan kamu ambil harta mereka yang paling apa? Berharga. Kecuali kalau mereka ridho tentunya ya. Ayat ini melarang mengeluarkan barang yang buruk. Hadis melarang orang yang mengambil zakat untuk mengambil barang yang paling mahal. Maka kalau kita gabungkan ayat dan hadis ini, akhi,
akan jelas kepada kita bahwa betapa Islam itu adil sekali, Masya Allah. Iya. Ternyata yang diambil itu yang tengah-tengah antara yang buruk dan yang sangat mahal, tengah-tengah antara itu ya. Kecuali kalau misalnya orang yang mau berzakatnya ya, dia lebih suka mengeluarkan yang paling berharga, yang paling bagus dia keluarkan supaya dapat pahala apa? Yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu kebaikan ya. Sebagaimana Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada bir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Masya Allah. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah diturunkan ayat tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali buraiha. Iya. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai ya Rasulullah yaitu bayroha, buraiha, saya lupa lafadznya ya, bayroha kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu tanah yang ada di depan masjid, Pak. Yang di situ tanah itu ada sumurnya, di mana Nabi SAW senang sekali untuk mengunjungi apa di situ untuk minum karena airnya memang segar sekali. Iya. Maka kemudian sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, aku infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, bagus sekali ini. Aku memandang kali kamu bagikan saja buat karib kerabatmu. Akhirnya dibagikan kepada karib kerabatnya. Masya Allah. Arti itu menunjukkan, Pak, kalau kita menginfakkan yang paling kita sukai, yang paling kita cintai, maka itu pahalanya paling besar. Dan itu kebiasaan salaf, para sahabat. Para sahabat itu seperti Ibnu Umar, Pak. Kalau sudah sangat mencintai suatu barang, wah, diinfakin malah. Ya. Para salafus saleh begitu. Kalau sudah sangat mencintai suatu barang, wah, Masya Allah, malah diinfakkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tahu, Pak, kalau harta itu diinfakkan, maka itu akan menjadi milik kita sampai hari kiamat, Masya Allah, di dalam surga. Iya. Baik, kita lanjutkan akal Islam. Wa minha, faidah selanjutnya yaitu yang ke-12, al-isyaratu ila qa'idatin imaniyatin 'ammah. Isyarat kepada sebuah kaidah iman yang sifatnya umum nih, Pak. Itu firman Allah, sabda Rasulullah SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Iya. Wajhud dalalah anna Allah subhanahu wa ta'ala qala walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Allah mengatakan jangan kalian sengaja keluarkan yang buruk-buruk, di mana kalian sendiri nggak mau ngambilnya, kecuali dalam keadaan memejamkan mata gitu. Artinya kalau kalian aja nggak mau buat diri kalian, masa kalian berikan ke orang? Maka ini sepadan dengan sabda Nabi SAW, tidak beriman seseorang sampai ia menyukai untuk dirinya apa yang ia sukai untuk sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya. Maka yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Dan sesuatu yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk orang lain. Kita aja nggak mau ya untuk mengambil yang buruk-buruk. Masa kita mau ngasih ke orang lain yang buruk-buruk?
Iya. Kita kan maunya kalau dikasihkan yang bagus gitu kan ya. Maka dari itu kita juga kalau ngasih itu yang bagus juga, saudaraku. Iya. Nah, ini merupakan kaidah agung, akhi. Iya, semua yang kita sukai untuk dari kita, ya kita sukai untuk saudara kita. Antum suka nggak dapat hidayah? Suka. Antum harus mau suka juga dong teman antum dapat hidayah. Antum suka nggak kalau antum dikasih kenikmatan oleh Allah? Maka antum juga harus suka ketika melihat saudara antum dikasih apa? Kenikmatan. Ya, adapun kita melihat teman kita dikasih kenikmatan, hati kita panas, itu namanya dengki, Mas. Ya. Faedah ke-13. Min fawaidil ayah isbatul qiyas. Ayat ini menetapkan adanya qiyas. Apa itu? Yaitu Allah berfirman, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Jangan kalian sengaja mengeluarkan yang buruk sementara kalian sendiri enggak mau ngambilnya. Yakni idza kunta la tardahu li nafsik fala tardahu li ghairik. Artinya kalau kamu enggak ridha untuk diri kamu, kamu harusnya jangan dong ridha buat orang lain. Itu kias bukan, Pak? Kias. Iya. Dan tentunya pembahasan masalah kias bukan di sini tempatnya, tapi adanya dalam kitab-kitab usul fiqh. Faedah yang ke-14, wa minha isbatus maini min asma'illah. Penetapan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu firman, yaitu sifat Allah Ghani, yang maha kaya. Hamid, yang maha terpuji. Allah kaya, Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Justru yang butuh kepada Allah kita manusia. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian itu fakir semuanya kepada Allah. Sedangkan Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh sama amalan kita, Pak. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak membutuhkan ya zakat kita, puasa kita, enggak. Kita yang membutuhkan sholat. Kita yang membutuhkan ketaatan. Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, ya itu kebaikan buat kamu. Dan jika kalian berbuat buruk, juga buat kamu. Allah tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Dan Allah pun tidak dirugikan oleh apa? Kemaksiatan kita, tidak sama sekali. Allah maha kaya, akhi. Iya. Maka konsekuensi kalau kita mengimani bahwa Allah maha kaya apa, Pak? Yang pertama, kita senantiasa merasa fakir kepada Allah, yang tentunya kita senantiasa minta terus sama Allah, berdoa banyak-banyak minta sama Allah. Iya. Kalaupun seluruh manusia, Pak, Allah mengatakan, iya, dalam hadis qudsi itu, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Hai anak Adam, kalaulah kalian seluruhnya, manusia dan jin, berkumpul di suatu tempat dari awal sampai akhir, semua berkumpul, dan setiap mereka minta kepadaku, dan setiap mereka aku kabulkan doanya, itu enggak mengurangi kekayaanku, kata Allah. Kecuali seperti berkurangnya apa? Lautan ketika dimasukkan padanya jarum, Pak. Seperti itu. Maka Allah maha kaya, Pak. Jangan pernah kita bosan untuk terus minta kepada Allah. Iya, berdoa. Makanya Rasulullah SAW lihat, ya, doa-doanya banyak sekali, subhanallah. Akhal Islam, Allah mempunyai nama Ghani,
Al-Ghani, yang artinya apa? Yang maha kaya. Al-Hamid, yang maha apa? Terpuji. Artinya Allah terpuji pada apanya, Pak? Terpuji pada perbuatan-perbuatannya. Allah terpuji pada nama dan sifatnya. Allah terpuji pada takdir dan syariatnya. Semua terpuji. Allah menjadikan si fulan kaya, yang satu miskin, terpuji nggak, Pak? Terpuji. Yang satu dilahirkan dalam keadaan cacat, yang satu dalam keadaan sehat, terpuji nggak, Pak? Terpuji. Cuman terkadang akal kita ini nggak mampu untuk mencerna, karena ilmu Allah sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat apa? Sedikit sekali, Pak. Allah membuat ini satu gempa, hancur semuanya. Terpuji nggak, Pak? Terpuji. Tapi terkadang kita tidak paham. Iya, hanya Allah yang maha tahu. Nah inilah saudaraku sekalian, kalau kita beriman kepada dua nama ini luar biasa, bahwa Allah itu Ghani dan Allah itu Hamid, maha kaya lagi maha apa? Terpuji. Baik, kita masuk ke ayat yang selanjutnya, 268. Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat fahisyah, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Iya. Nah itulah ya akhi, yang namanya setan itu berusaha untuk menghalang-halangi manusia, Pak. Mau infak, sama setan digoda. Kamu kalau infak, duit kamu berkurang, tahu nggak? Akhirnya apa? Dijadikan kita pelit, Pak. Mau menuntut ilmu, setan datang. Kamu ngapain kamu nuntut ilmu? Nanti kamu nggak bisa ngamalin ilmu loh. Kalau kamu nggak bisa ngamalin ilmu, kamu malah tambah dosa. Nah kan? Akhirnya nggak jadi tuh nuntut ilmunya, Pak. Iya. Mau pergi sholat berjamaah, setan menggoda. Iya. Udahlah, tenang aja. Iya. Nanti juga kamu bisa dapat jamaah kok. Akhirnya kamu nyantai-nyantai main game. Ya, tahu-tahu lupa. Ya, udah pada salam aja. Nah, itulah memang akhi. Syaitan itu berusaha bagaimana menggoda kita supaya kita ini gagal melakukan ketaatan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam, ya, kita harus mujahadah. Kita harus berjuang, berjihad melawan setan. Iya. Karena kata para ulama, jihad itu ada 4 martabat. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Bagaimana caranya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, caranya dengan kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu jihadun nafs. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Bima'rifati khutuwati syaitan. Itu dengan cara mempelajari langkah-langkah setan. Ya. Dan ini penting, karena jihad melawan diri kita, jihad melawan setan itu seumur hidup, Pak. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih hidup, kita akan terus melakukan jihad. Ya, melawan diri sendiri dan jihad melawan apa? Syaitan tadi. Kemudian yang ketiga apa? Jihadul fusaq. Jihad melawan orang-orang fasik ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Ya, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka bertaubat, ya.
Kemudian yang terakhir ya jihadul kuffar. Itu ada syarat-syaratnya, ya. Baik, kita ambil faidah dari ayat ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah itsbatu ighwa'i syayatin li bani Adam. Penetapan bahwa setan itu berusaha sekuat tenaga Pak untuk menyesatkan anak Adam, Pak. Sekuat tenaga, Pak. Dan itu sudah sumpahnya iblis masalahnya, Pak. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau sesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu, ya Allah. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu bersyukur, ya Allah. Subhanallah, ternyata iblis ini sudah bersumpah, Pak. Berjanji untuk menggoda kita semua ini, Pak. Ya. Maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita berhati-hati terus. Masalahnya pengalaman iblis ini udah ribuan tahun, Pak. Ya, pengalaman iblis menggoda manusia ini sudah ribuan tahun. Kalau istilahnya marketingnya udah jago banget gitu, Mas. Iya. Maka untuk menghadapi iblis tidak lain kecuali dengan cara apa? Pelajari coba, Pak, langkah-langkah iblis apa aja. Allah menceritakan kok dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang kisah bagaimana iblis menggoda siapa? Nabi Adam, sampai berhasil iblis mengeluarkan Adam dari surga. Kenapa Allah ceritakan? Untuk diambil pelajarannya. Begini loh caranya iblis. Dan ternyata memang ya pengikut-pengikut iblis pun menggunakan cara yang sama, Pak. Itu dengan cara tazin, ya, dijadikan, dihias-hiaskan itu, Pak. Yang buruk itu jadi kelihatan indah begitu, Pak. Memutarbalikan fakta, buah yang harusnya nggak boleh dimakan, ya. Malah iblis mengatakan apa? Justru Adam, kalau kamu makan itu, kamu bakalan kekal, Adam. Lalu iblis pun menamai pohon itu sebagai pohon kekekalan. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah hancur? Masya Allah. Ya, diputar balikan itu, Pak. Dihias-hiaskan itu, Pak. Ya, ternyata Nabi Adam tergoda. Berhasil. Ya. Kenapa Allah ceritakan? Untuk kita ambil pelajaran, akhi. Diambil pelajaran. Betapa banyaknya di antara kita yang terkena itu, Pak, jaring-jaring setan itu, Pak. Dihiaskan kepada kita yang namanya AWW, Pak. Ya, sampai ada ikhwan senangnya chattingan sama akhwat. Dihiaskan gak apa-apa, kan niatnya dakwah. Iya. Dakwah apaan? Akhirnya lama-lama minta kopdar. Allahul musta'an. Betapa banyaknya hal seperti itu. Kita tergoda, Pak. Pintar iblis itu. Karena memang sudah kita sebutkan, sudah ribuan tahun pengalamannya. Faham banget psikologi kita itu, faham banget tuh iblis tuh, Pak. Iya. Dia masuk dari hobi terkadang, Pak. Wah, ini tahu nih, hobinya goes ini. Ya, gimana caranya supaya waktunya habis buat goes, mikirin goes. Ya, supaya dipalingkan dari hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya, yang lebih bermanfaat, dipalingkan dari menuntut ilmu Allah. Ya, dipalingkan dari duduk di majlis ta'lim dan yang lainnya. Dengan alasan kata iblis, kan olahraga juga biar sehat. Kalau sehat kan kamu bisa ibadah. Iya. Pertama-tama sih niatnya bagus, Pak. Lama-lama udah senang banget, khalas.
Ya, tidak ada lagi niat kayak gituan. Ya. Nah inilah saudaraku, kenyataan memang. Maka dari itu kita penting sekali waspada, Pak. Iya. Kalau istilahnya Bang Nafi apa? Waspadalah, waspadalah. Iya. Faedah yang kedua, aminha anna li syaitani ta'thiran ala bani Adam iqdaman atau ihjaman. Bahwa syaitan itu berusaha mempengaruhi anak Adam, Pak. Supaya apa? Supaya melakukan maksiat atau tidak jadi melakukan taat. Amal iqdam fayamurhu bizina mathalan. Ya. Setan menyuruh supaya kita jatuh kepada zina. Caranya langsung enggak? Caranya sedikit demi sedikit, khutuwat. Makanya Allah menyebutkan dengan lafaz itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah apa? Karena setan itu memang untuk menggoda manusia ada langkah-langkahnya, Pak. Jitu banget langkahnya itu, Pak. Masya Allah. Dimulai dari mana? Mata. Ya. Dari mata turun ke hati. Jadi pikiran. Dipikir berubah jadi niat. Niat semakin kuat berubah menjadi perbuatan. Ya. Lalu dibukakan sama setan pintu-pintu apa? Kebaikan untuk jatuh kepada kemaksiatan. Subhanallah ya akhal Islam. Adapun ihjam fayamuru bil bukhl. Dia perintahkan juga kita supaya bakhil bin qaret alias medit. Ya. Mau infak ditakut-takuti kita. Subhanallah ya akhal Islam. Maka tentu di sini akhi kita juga harus lebih cerdas daripada iblis. Sebagian salaf berkata, hendaknya kamu cerdas untuk akhiratmu sebagaimana kamu cerdas untuk duniamu. Artinya kalau kita cari duit saja harus cerdas, Pak. Masa cari surga kita nggak cerdas? Kita harus lebih cerdas dari setan, Pak. Kita harus paham, ini hal-hal yang bisa menyeret saya kepada apa? Maksiat ini, hati-hati ini. Makanya setiap kita, ya, langkah-langkah iblis ini bisa kita patahkan dengan cara apa? Muhasabah. Langkah-langkah iblis itu bisa dipatahkan dengan cara apa? Muhasabah. Kapan muhasabah itu dilakukan? Di dua tempat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama muhasabah qabla al-amal. Muhasabah sebelum beramal. Dengan cara apa? Tanya. Yang saya mau lakukan ini diridhoi Allah apa enggak? Yang saya mau lakukan ini kira-kira ya mendatangkan keridhaan Ar-Rahman atau tidak? Kalau kira-kira wah ini kayaknya ini bikin lalai ini, jangan hati-hati, Pak. Ya, makanya sebagian salaf dahulu mereka meninggalkan yang mubah, takut jatuh kepada yang haram. Kalau ternyata yang mubah ini malah menjerumuskan kepada yang haram, mereka tinggalkan, nggak mau. Iya, saking kehati-hatiannya mereka, subhanallah. Nah ini saudaraku. Yang kedua yaitu muhasabah setelah beramal. Dengan kita mengoreksi amal kita, perbuatan kita. Ini saudaraku sekalian, ya. Wa minha faedah yang ketiga, anna abwabat tasya'um la yaftahuha illa syayatin. Bahwa pintu-pintu tasya'um itu, Pak, kesialan ya, tidak dibuka kecuali oleh setan. Karena Allah Ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kalian kefakiran. Fasyaitan huwa alladhi yaftahu laka ya babat tasya'um. Setan yang membukakan kepada kamu pintu-pintu ya kesialan itu. Dia berkata, idza anfaqtal yaum asbahta ghadan faqiran la tunfiq. Kalau kamu berinfak hari ini, besok kamu makan apa? Kamu besok nanti jadi fakir miskin. Udah, kamu gak usah berinfak, tabungin aja.
gampang nanti infaknya. Akhirnya kapan berinfak? Setiap mau berinfak, setan berusaha untuk menakut-nakuti lagi ya akhwal Islam. Ya. Wal insan bashar, rubbama la yunfiq, rubbama yansa. Dan yang namanya manusia itu ya pasti ada apa? Ada lupanya. Terkadang dia berinfak, terkadang dia lupa. Ya. Rubbama yansa qaula Allah Ta'ala. Terkadang dia lupa tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa ma anfaqtum min nafaqatin min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu pun kecuali pasti Allah ganti buat kamu. Makanya kalau kita mau berinfak, Pak, lalu kemudian ada ketakutan untuk fakir gitu, Pak, dan yang lainnya, langsung ingat Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang berinfak, nggak mungkin. Sebagian salaf mengatakan Allah mengambil sesuatu dari hamba karena Allah ingin memberi. Tidak mungkin Allah mengambil dari kita lalu Allah tidak memberikan yang lebih baik, itu tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena Allah itu diantara namanya apa? Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Maka ketika kita bersedekah, gak mungkin Allah sia-siakan sedekah kita, kecuali kalau sedekahnya dari yang haram. Ya. Tapi kalau kita sedekahkan dari usaha kita yang halal dan dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jal, yakinlah ya akhi, Allah pasti ganti. Allah pasti berikan yang lebih baik dari apa yang kita infakkan, Pak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal." Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan seperti seseorang memelihara kudanya dari kecil sampai besar, sampai menjadi sebesar gunung. Bayangkan, subhanallah. Mungkin kalau bisnis, Pak, ya, kalau bisnis modalnya 10.000, untungnya 100 juta, gak mungkin. Mungkin gak, Pak? Modalnya 10.000, ya, untungnya 100 juta, kayaknya gak mungkin, mustahil ini. Tapi kalau infak, mungkin. Bayangkan satu kurma diinfakkan dari usaha yang halal, Allah terima dia, Allah kembangkan sampai menjadi sebesar gunung, berapa puluh kali lipat, Pak, berapa juta kali lipat itu, Pak. Untung nggak kira-kira? Wallahi tijarah rabihah, ya, perdagangan yang sangat menguntungkan, saudaraku. Hatta antum yang itu kan orang kaya, kalau saya duitnya pas-pasan, ya akhi, antum yang susah pun tetap dianjurkan bersedekah, Mas. Bahkan bisa jadi antum yang susah itu lebih besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Masya Allah, ajib. Apa kata para sahabat? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bisa. Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir, ada orang hartanya melimpah. Dia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Antum kalau di tabungan ada duit 10 miliar misalnya, ya, untuk berinfak 10 juta merem nggak, Pak? Kecil. Duit saya masih 9 miliar 900 sekian, Masya Allah. Merem, Pak. Nggak butuh kepada apa?
mujahadah tidak ada. Yang satu lagi kata Rasulullah, hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia infakkan. Coba bayangkan, duit antum tinggal 100.000 di akhir bulan lagi belum gajian, puyeng lah. Mau infak itu mikirnya sampai 20 kali mas. Infak gak, ya. Tapi ketika kita lawan, kita ada usaha, udah bismillah, saya infakkan. Di situ nilainya lebih besar di sisi Allah. Yang Allah lihat itu usaha kita, Pak. Kualitasnya. Ya. Demikian karena sudah azan sepertinya kita tutup, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.